Hai Sobat IMC, ketemu lagi di IMC Podcast Corner bareng saya Lini Diandra. Dan tentu saja kita akan membahas tentang masalah kesehatan dengan ahlinya. Kali ini saya lagi ada di Rumah Sakit IMC Sentul bersama dokter cantik. Hai dok. Makasih loh. Dokter Gigi Fania Rusendra Setiawan, Mars, spesialis ortodonti. Ortodonti ya, oke. Ini saya dapat bocoran tadi dari Dokter Fania. Panggilannya Dokter Fania ya dok ya? Betul. Oke. Dapat bocoran kalau ternyata setiap tanggal 12 September itu ada satu peringatan di dari dunia kesehatan, yaitu peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut. Ya, betul sekali. Ternyata ada ya dok ya? Ada dong. Jadi ulang tahunnya tanggal 12 September. Ya, kita merayakan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut setiap tanggal 12 September. Itu perayaannya gimana dok? Perayaannya kita biasanya suka ada edukasi ke puskesmas atau ke rumah sakit atau di rumah sakit sendiri kita suka mengadakan edukasi supaya masyarakat tuh tahu betapa pentingnya kesehatan gigi dan mulut karena sangat mempengaruhi sekali untuk kesehatan tubuh sendiri, juga berpengaruh kesehatan gigi dan mulut. Oke, jadi ternyata bukan cuma sekedar buat visual aja gitu ya dok ya? Atau bukan cuma sekedar hanya sebatas takut bau mulut lah, takut mengganggu orang. Tapi ternyata bisa ngaruh ke kesehatan organ tubuh lainnya. Secara psikis juga mempengaruhi dengan dia kesehatan gigi dan mulutnya bersih, bau terutama tidak ada bau mulut, terus giginya rapi. Nah itu meningkatkan kepercayaan diri pasien. Biasanya secara psikis tuh pengaruh sekali. Iya. Biasanya dok ya, yang paling deket nih hubungannya, misalnya kesehatan gigi dan mulut kita nih nggak bagus gitu. Iya. Apa nih yang paling akan terganggu dari kesehatan kita? Jadi kan kesehatan gigi dan mulut itu sebenarnya sangat berperan penting dalam keadaan kita secara keseluruhan tubuh. Hanya memang itu hanya sedikit berpengaruh memang, tapi secara yang saya bilang pertama kali itu psikis. Psikis, saya biasa menemukan pasien, saya bahas mengenai psikis seorang anak-anak atau remaja ya. Jika dia datang ke tempat praktek saya, dia mengeluhkan dia betapa malunya sampai dia tidak mau berkomunikasi dengan orang lain atau teman-temannya. Dikarenakan karena giginya tuh merasa kondok gigi saya tuh maju sekali. Jadi kesannya tuh kayak saya tuh gak cantik atau saya tuh kok aneh gitu. Dan itu berefeknya sangat penting sekali ke stres psikisnya. Dan itu ya saya coba untuk meningkatkan semangat dia dan karena saya spesialis ortodonti, saya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan kelainan pertumbuhan dan perkembangan gigi dan mulut. Jadi saya lebih berfokus dengan estetiknya. Ya. Jadi secara visualnya supaya terlihatnya juga lebih bagus. Kalau senyum juga lebih cantik gitu ya dok ya. Nah ini menarik nih dok, spesialis ortodonti. Kadang-kadang nih masih banyak nih sobat IMC yang mungkin salah pengertian. Dokter gigi sama ortodontis itu dianggap sama. Gitu kan? Iya betul. Sebenarnya saya juga terlebih dahulu saya menyelesaikan program kedokteran gigi, kedokteran gigi umum dahulu. Setelah itu kemudian saya mengambil dan menyelesaikan program spesialisasi ortodontinya selama 3-4 tahun. Nah, dalam spesialis ortodonti itu kami itu mempelajari lebih berfokus pada kelainan pertumbuhan dan perkembangan gigi dan rahang supaya pasien itu bisa mendapatkan appearance estetik yang optimal, tapi juga bukan estetiknya saja, fungsionalnya juga kita kembalikan secara optimal. Jadi di mana pasien itu kadang dengan posisi gigi yang dia tidak normal, dia cara makan sulit, terselip terus sisa makanan yang menyebabkan banyak keluhan tuh bau mulut atau kok jadi berlubang tiba-tiba giginya. Dan juga saat buka tutup mulut kadang pasien tuh bingung kok sakit ya gitu tiba-tiba tuh bunyi clicking. Nah itu kami tuh mencoba untuk kami memang spesialisasinya untuk mengembalikan fungsinya menjadi normal kembali. Iya, jadi mungkin di awal dulu
memang sekolahnya dokter gigi gitu ya Dok ya. Nah biasanya nanti ada spesialisasinya selain ortodonti kan ada bedah gitu ya Dok ya. Banyak sekali dokter gigi itu spesialisasinya. Salah satunya ortodonti. Nah ortodonti ini, jadi kalau misalnya Sobat IMC nih berpikir untuk aduh saya mau pasang behel deh, atau saya pengen ya pokoknya lebih mempercantik giginya gitu ya. Sebaiknya ke spesialis ortodonti gitu ya Dok ya. Karena kami memang mengambil spesialis itu yang berfokus pada kelainan pertumbuhan dan perkembangan gigi dan rahang. Ini biasanya mulai usia berapa sih Dok? Nah iya itu soalnya yang kan sering ditanyakan sih. Iya kan? Soalnya kadang-kadang anak di usia tertentu katanya harus menunggu dulu umur 17 gitu ya. Atau mungkin ada juga orang yang sudah tua nih misalnya kayak saya. Misalnya udah tua mau ke ortodontis, ngapain udah tua gitu kan. Kayaknya udah gak bisa deh gitu. Emangnya ada rentang usia tertentu gak sih Dok yang bisa datang ke ortodonti untuk lebih terlihat estetis? Hal yang saya pernah temukan tuh di tempat praktek banyak sekali anak-anak yang justru datang ke saya karena mungkin orang tuanya atau anaknya sudah merasa ini giginya kok berantakan. Umur berapa Dok anak-anaknya tuh? Nah biasanya dia usia periode bercampur di mana gigi susu dan gigi tetap sudah ada. Nah jadi itu yang menyebabkan kan kita sering temukan gigi susunya masih ada tapi gigi tetapnya sudah tumbuh. Nah itu menjadi crowding. Nah itu kita bisa merawatnya dari usia biasanya dari usia 6 sampai 7 yang mulai periode bercampur. Yang untuk efektifnya memang usia 9 sampai 14 tahun. Karena di mana gigi tetapnya itu sudah mulai sebagian tumbuh. Jadi itu lebih efektif untuk perawatan ortodonti. Tapi kalau memang sudah mulai aware dengan usia 6 sampai 7 ya segera konsultasikan aja ke dokter spesialis dan kami bisa merawatnya sejak dini kok. Lebih spesifik kasus seperti apa biasanya Dok yang memang perlu penanganan ortodonti? Banyak sekali ya. Mungkin ya bisa dibilang tadi kita sudah ngobrol mengenai cameh. Iya, cameh. Kalau cameh tuh biasanya yang mulut bagian bawahnya maju ya, gitu atasnya mundur. Ada juga yang atasnya maju, belakangnya yang atasnya maju, yang kalau dibilang monyong ya bahasa awalnya, tapi ya itulah tonggos ya Dok ya. Ya betul yang seperti itu. Nah itu ada juga mungkin yang giginya berantakan gitu Dok. Crowdingnya terlalu berat. Bukan cuma hidupnya yang berantakan, gigi juga berantakan gitu ya. Iya seperti itu. Terus juga ada yang gigi atas dan bawah nggak bersatu. Pasien tuh belum jodoh mungkin Dok. Oh iya itu bisa jadi. Jadi seperti open bite. Jadi dia bicara itu dia cadel. Jadi dia nggak bisa mengucapkan huruf S atau R. Jadi kalau kita kan dengan S kita ada apa? Ada hambatan gigi tetap dan gigi atas dan bawah bersatu, jadi kita bisa bicara hurufnya secara jelas. Tapi kalau itu bisa dia jadi cadel. Nah itulah memang hubungan gigi dan atas dan bawah itu penting banget dalam cara komunikasi, makan. Kayak suami istri ya Dok ya. Iya. Memang harus laras kan. Jadi rukun aja gitu. Gingsul juga ya Dok ya. Iya, gingsul juga ya kan kelihatan jadi giginya. Padahal buat sebagian orang gingsul itu pemanis, tapi buat sebagian orang lagi mungkin ini ganggu banget sih gitu ya. Tergantung dari struktur wajah juga kan. Ya kan kalau struktur wajahnya memang tidak memungkinkan untuk giginya gingsul, dia jadi tidak bagus estetiknya ya baiknya kita perbaiki ya, koreksi. Gitu. Nah itu untuk kasus-kasus itu ada apa aja sih Dok treatment yang bisa dilakukan oleh ortodontis? Tergantung dari kasusnya. Jadi kalau saya bisa bicara yang secara umum saja ya, banyak alat ortodonti yang kita pakai memang sesuai dengan kebutuhan kasusnya. Saya membahas behel ya, kawat gigi. Kawat gigi itu ada banyak macamnya sih. Ada yang dinamakan kawat gigi konvensional. Di mana konvensional itu yang kalau kita aktivasi itu selalu pakai karet ya kan. Iya. Jadi itu salah satunya. Terus kawat gigi yang self ligasi. Ya, self ligasi itu dia tidak pakai karet dan dia lebih cepat perawatannya dan memang lebih stabil tekanannya. Kalau pakai kawat kan bisa 2 tahunan ya Dok ya? Iya, kalau itu mungkin lebih cepat karena kan kalau karet dia ada masa aktivasinya, jadi dia bisa longgar. Nah kalau self ligasi dia itu stabil, jadi at least pasien kalau misalnya pasien itu sibuk
dia nggak bisa sebulan sekali dok, saya bisa 2 bulan. Karena kalau pakai karet tuh sebulan sekali kan harus ya. Itu harus kan untuk mempercepat perawatan dong ya kan. Kalau misalnya saya fligasi, pasien masa dok saya kalau sebulan sekali saya nggak bisa, saya sibuk atau apa. Nah kalau saya fligasi masih bisa untuk bergerak giginya selama dia tidak kontrol. Nah itu asal jangan 5 tahun sekali, ntar udah ganti presiden. Kalau itu kalau itu terlalu lama ya. Nah itu. Terus satu lagi sekarang lebih terupdate lagi, aligner. Nah ini nih juga lagi ini nih kayaknya lagi viral ya. Iya kan itu cepat sekali perawatannya, benar-benar cepat perawatannya dan memang baik sekali itu. Ya. Oke. Tapi sebelum memutuskan untuk dibehel atau self ligasi atau juga aligner, berarti kan ada pemeriksaan dulu ya dok ya. Nah pertama jelas saya lihat keadaan giginya dulu, kondisi giginya saat dia datang ke saya. Terus saya tanyakan keluhannya apa sih, ya kan? Yang apa sih yang kamu ingin pasang mau pemakaian perawatan ortodonti, apa yang kamu mau targetkan capai, koreksi apa gitu. Nah saya selalu tanyakan karena kan perawatan orto itu enggak yang sekali beres ya. Kita harus lama, at least tuh 1 sampai 2 tahun ya. Kita siapkan waktu untuk perawatan ortodonti. Nah itu saya biasanya harus bicara dulu sama pasiennya. Setelah itu saya bahas mengenai kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk itu biasanya apa dok? Habit. Salah satu contohnya ya. Kayak misalnya dia menghisap ibu jari dari kecil. Nah itu kan selama bertahun-tahun dia menghisap ibu jari sehingga gigi depannya maju. Dan itu secara itu memang pengaruh banget. Jadi maju. Nah mungkin beberapa masyarakat kan belum tahu ya itu efek dari menghisap ibu jari. Gigit-gigit bolpen pun bisa bikin. Oh bisa juga dok? Jelas bisa itu karena habit itu kan kita tidak sadar. Tidak sadar untuk melakukan itu. Jadi memang mungkin tekanannya terlalu besar gitu dan terus menerus. Nah itu saya tanyakan dulu ya kebiasaan buruknya. Nah jika ada kebiasaan buruk biasanya saya coba bicara. Apakah kamu melakukan ini atau bagaimana kalau kamu evaluasi pernah nggak atau kamu secara sadar harus mengurangi karena kalau tidak kasihan banget setelah perawatan dia bisa kembali balik lagi. Itu terus setelah itu ronsen dicetak dulu. Oh dicetak dulu? Ya. Oh cetak dulu baru ronsen? Boleh ronsen pun boleh, cetak boleh, itu tidak ada tergantung dokternya lah. Bisa kadang pasien juga suka lebih gak mau bolak-balik ronsen dulu ke dokter itu baru dia cetak boleh. Dok ini berhubungan dengan mitos atau fakta ya. Saya kan pernah pasang behel tuh 2 kali dan dua kalinya relapse karena malas pakai retainer. Ada beberapa pendapat yang bilang pakai kawat gigi tuh sekali aja katanya seumur hidup gitu, nggak boleh diulang karena takutnya apalah. Emang bener ya dok ya? Iya itu sih yang memang kita sebagai spesialis ortodonti tuh kenapa kita harus ada dicetak dulu, di ronsen dulu. Nah kita harus analisa dulu. Memang kalau berkali-kali dipasang behel itu dia kan tekanannya terlalu besar juga ya. Nah kita harus lihat resorpsi akarnya akan berlebihan kah nanti kalau dipasang atau memang masih bisa untuk perawatan selanjutnya. Nah itulah yang harus kita analisa lebih lanjut. Kalau memang pasien itu sering sudah 2 kali atau 3 kali, nah itu harus lebih konsen kita untuk menganalisanya. Tapi masih bisa, ada kemungkinan masih bisa. Ya. Dan itu ortodontik itu tidak ada batas usia apapun. Pasien saya banyak yang usia 40 tahun ke atas. Dia merasa bukan estetiknya aja, dia merasa tidak enak saat makan. Yang saya bilang saat buka tutup mulut dia sakit. Nah udah masalah fungsional sih lama-lama. Kalau ortodonti itu juga bisa mengembalikan faktor fungsionalnya supaya lebih optimal lagi. Aku mau konsul sama dokter cek silakan, di websitenya dengan senang hati. Cek ya di websitenya IMC ya kalau mau tahu jadwal dokter Fania di IMC Sentul. Terus ini nih download ini juga dok, apa namanya IMCare, jangan lupa ya di situ ada jadwal dokter ya kan. Terus histori kita juga bisa kelihatan ya. Betul sekali. Terus kalau misalnya pengen tahu kegiatan-kegiatan rumah sakit IMC itu bisa follow juga sosial medianya, ada juga di sini. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel YouTube kita supaya bisa nonton lagi gitu kan. Kalau bosan sama dokter Fania masih ada dokter yang lainnya.
Kalau misalnya mau lihat dokter Fania terus puter lagi. Pokoknya jangan bosen ya. Jangan bosen. Aduh, seru banget sih dok. Tapi kita harus udahan dulu nih dok. Nanti mudah-mudahan ketemu lagi ya dok ya. Kita bisa di lain waktu, lagi. lain kesempatan. Boleh, terima kasih loh. Dokter Gigi Fania, spesialis ortodonti ya untuk IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra. Tapi sekarang kita harus pamit dulu. Sampai ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya. Sampai jumpa.